Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, untuk hari ini kita akan berjumpa kembali dengan Bapak, yaitu dengan mata pelajaran PAI satu minggu sekali. Sebelum kita memasuki pelajaran, Bapak terlebih dahulu akan memimpin kalian untuk berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warjukni pahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Selesai. Baik, sebelum kita melanjutkan materi yang akan kita bahas, Bapak akan mengabsen dulu kalian untuk hari ini. Apakah semuanya hadir? Oh, baik, semuanya alhamdulillah hadir semua ya. Baik, untuk pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang, yaitu di bab 2, yaitu ayo mengenal Tuhan kita. Sebelum itu Bapak akan memaparkan dulu tujuan-tujuan pembelajaran setelah nanti kalian mempelajari materi yang akan dibahas. Nah, yang pertama yaitu kalian mampu meyakinkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz, serta Asmaul Husna dengan benar. Yang kedua, menunjukkan sikap rendah hati sebagai implementasi pemahaman. Yang ketiga, menjelaskan sifat-sifat Allah. Kemudian yang keempat, merasionalkan sifat-sifat Allah. Yang kelima, membenarkan sifat-sifat Allah. Dan yang terakhir adalah mendemonstrasikan hafalan sifat-sifat Allah. Sebelum kita membahas tentang sifat-sifat Allah, Bapak akan memaparkan atau menyuguhkan gambar ya. Di sini kalian coba amati gambar ini. Ya, baik, yang apa saja yang kalian lihat? Ada binatang, betul. Kemudian tumbuhan, kemudian gunung, ya, betul. Dan yang lainnya. Ya, mungkin yang setelah kalian amati itu atau gambar itu adalah bentuk-bentuk ciptaan Allah ya. Bentuk ciptaan Allah berarti bahwa Allah itu ada. Nah, baik, yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mempunyai sifat-sifat. Di antaranya adalah sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaid sebagai sifat kesempurnaan baginya. Baik, pembahasan kali ini yang akan dibahas yaitu tentang sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan sifat wajib, anak-anak? Ya, sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sifat kesempurnaan yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa jumlahnya? Ya, baik. Jumlahnya itu ada 20. Ya. Kemudian sifat mustahil itu ada 20 dan sifat jaid itu ada 1. Nah, baik. Untuk selanjutnya yaitu sifat wajib Allah, yaitu sebagai berikut. Nah, ini. Sifat wajib Allah ada 20 ya. Baik, untuk mempermudah hafalan beserta artinya
ya. Kita akan menyanyikan yaitu sifat wajib Allah. Baik, kita mulai dengan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud artinya ada, kidam terdahulu. Bako artinya kekal, muholafatulil hawadisi. Muholafatulil hawadisi artinya berbeda dengan makhluknya. Kiamu binafsihi artinya berdiri sendiri. Wadaniyat itu esa, kudrot maha kuasa. Irodat berkehendak, ilmun artinya mengetahui. Hayah artinya hidup. Sami'an artinya mendengar. Basor maha melihat. Kalam artinya berfirman. Qadiron maha kuasa. Muridan maha menentukan. Aliman mengetahui. Hayan artinya yang maha hidup. Sami'an maha mendengar. Basiron maha melihat. Mutakalliman berfirman. Itulah sifat wajib Allah. Nah, itulah ya hafalan melalui nyanyian. Ya. Semoga nanti kalian kedepannya bisa lebih cepat menghafal. Baik, untuk yang selanjutnya yang akan dibahas yaitu dari 20 sifat wajib itu ada 4 yang akan dibahas. Yang pertama, sifat wujud. Apa itu sifat wujud? Wujud itu artinya ada, ya. Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada. Adanya Allah Subhanahu wa taala yaitu ada dengan sendirinya tanpa ada yang mewujudkannya. Ya. Baik, untuk yang kedua yaitu sifat kidam. Apa itu sifat kidam? Ya, kidam artinya dahulu atau terdahulu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu ada sebelum dunia dan isinya ini ada. Pencipta pasti lebih dahulu ada daripada yang diciptakannya, ya. Untuk yang ketiga yaitu sifat bako. Apa itu bako? Ya, bako artinya kekal. Allah Subhanahu wa taala itu kekal atau abadi. Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa binasa atau mati. Ya. Nah, itu baik. Yang selanjutnya yaitu sifat muholafatulil hawadisi. Apa itu sifat muholafatulil hawadisi? Ya, sifat muholafatulil hawadisi artinya berbeda dengan makhluknya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu pencipta, maka pasti berbeda dengan ciptaannya. Tidak ada yang menyamainya. Seperti itu, ya. Nah, itu adalah sifat-sifat yang dipelajari di pelajaran hari ini. Yang kemudian selanjutnya yaitu menunjukkan tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalian pasti bisa menunjukkan apa saja tanda-tandanya. Nah, ini ada pembahasan yaitu untuk menunjukkan tanda-tandanya. Itu yang dilakukan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, meyakinkan hati atau menetapkan di hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Yang kedua, mengamati dan memikirkan segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga,
menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala melalui dalil nakli atau keterangan yang bersumber dari Al-Qur'an. Nah, itu tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya yaitu sikap dan perilaku yang mencerminkan keyakinan akan sifat-sifat Allah. Jadi nanti kalian harus bisa mengeksplorasikan ya sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya atau takwa ya. Yang kemudian meneladani sifat-sifat Allah serta menampilkan dalam perilaku sehari-hari dalam bentuk ucapan, sikap maupun tindakan. Selanjutnya yaitu cara meyakinkan sifat-sifat Allah dan cara melaksanakannya, yaitu dalam bentuk ucapan. Contohnya kalian senantiasa selalu membaca syahadat, tasbih, tahmid, dan takbir ya. Nah, bagaimana dalam bentuk sikapnya? Yaitu yakni dalam hati dan tidak ragu atau tidak ragu-ragu ya. Yakin dalam hati dan tidak ragu-ragu. Yang kedua yaitu meyakini bahwa hidup akan berakhir dengan kematian. Yang ketiga menyadari kelemahan. Ya. Yang ketiga rendah hati, bertawakal, berserah diri kepada Allah. Yang keempat menyadari kelemahan, kekurangan dan kebodohan diri. Nah, itu bentuk sikapnya. Yang terakhir yaitu bentuk tindakan. Jadi mengeksplorasi kita. Bagaimana caranya? Yang pertama memuji keagungan, kesucian, dan kebesarannya. Yang kedua memperbanyak ibadah dan berbuat baik. Yang ketiga selalu berusaha dan berdoa. Yang keempat selalu belajar meningkatkan ilmu pengetahuan. Jadi terus belajar ya. Nah, itu cara meyakinkan kita terhadap sifat-sifat Allah. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu sebelumnya itu ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, terakhir yaitu kesimpulan kita. Yang pertama kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat wajib Allah, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Yang kedua, alhamdulillah kita mengetahui bahwa Allah memiliki sifat-sifat, yaitu sifat wajib ada 20, sifat mustahil ada 20, dan sifat jaiz ada 1. Yang ketiga yaitu sifat wajib, yaitu sifat yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengetahui pengertian-pengertian sifat-sifat ya. Yang keempat menunjukkan tanda-tandanya ya. Nanti tadi kalian sudah mempelajari dan mengucapkan apa tanda-tanda bahwa adanya Allah. Yang kelima, sikap dan perilaku yang mencerminkan keyakinan akan sifat-sifat Allah. Nah, itulah sikap dan perilaku yang sudah tadi sebutkan. Yang keenam yaitu cara meyakini sifat Allah dan cara melaksanakannya ya dalam ucapan, kemudian tindakan dan lain sebagainya. Ya mungkin sampai di sana pembelajaran yang dibahas untuk hari ini, dan Bapak untuk mengucapkan mohon maaf. Dan untuk pelajaran yang selanjutnya yaitu tentang sifat mustahil Allah. Apabila tidak ada pertanyaan,
mengucapkan terima kasih sudah mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam hari ini dengan baik dan selamat beristirahat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.